Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita mistis yang berjudul Bayangan Teluh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Sari, seorang gadis desa biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah hanya dalam satu malam. Malam itu, udara di luar terasa dingin, menusuk. Angin bertiup pelan, membawa suara daun-daun bambu yang beradu. Aku terbangun tiba-tiba, dada terasa berat, seolah ada batu besar menekan napasku. Napasku tersengal, pendek-pendek, seperti paru-paruku mengecil. Aku mencoba bangun dari tikar, tapi kepalaku berputar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh, padahal malam itu udara benar-benar dingin. Aku meraih kendi di pojok kamar, meneguk air, tapi justru rasa pahit menjalar di lidah. Cermin kecil di dinding memantulkan wajahku. Kulitku pucat, mata cekung, bibir kering. Itu bukan wajahku yang biasanya. Sari, kamu kenapa bangun malam-malam? Mukamu pucat sekali, tanya ibu masuk dengan lampu teplok dengan wajah cemas. Bu, dada ini berat sekali, seperti ada yang menindih, jawabku terengah-engah. Ya Allah, tubuhmu dingin sekali, kau pasti kecapean bekerja di kebun, ujar ibu duduk di sampingku sambil memegang dahiku. Tapi ini berbeda, Bu. Napasku seperti tertahan, jawabku mengerang pelan. Sudah, jangan banyak bicara. Baringlah, besok pagi kita pergi ke tabib, ujar ibu mengelus kepalaku, berusaha menenangkan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi di balik kelopak kulihat bayangan samar seperti sosok perempuan berdiri jauh di sudut kamar. Hanya sebentar, lalu lenyap. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Apakah aku hanya berhalusinasi karena sakit, atau ada sesuatu yang lain? Di luar, suara anjing menggonggong panjang, bersahut-sahutan. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan entah mengapa aku merasa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa kutolak. Apakah ini sakit biasa atau pertanda buruk? Ya Allah, lindungilah aku, gumamku. Keesokan harinya, matahari memanjat langit desa. Ayam berkokok, anak-anak kecil berlarian menuju sawah sambil tertawa. Namun tubuhku masih lemah, dada terasa sesak, tenggorokan perih. Meski begitu, aku memaksakan diri membantu ibu di kebun cabai di belakang rumah. Udara siang panas, tapi kulitku menggigil seakan aku berada di tengah hujan.
tangan gemetar saat meraih cabai yang memerah di batang. Ketika aku menduduk, tiba-tiba angin berhembus keras dari arah hutan bambu di tepi kebun. Di antara suara dedaunan yang berdesir, aku mendengar bisikan. Suara itu pelan namun jelas. Sari, Sari. Aku terhenti, jantungku berdetak kencang. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun. Ibu masih sibuk di seberang kebun, jauh dariku. "Siapa di sana? Jangan bercanda," ujarku berbisik panik. Namun tidak ada jawaban, hanya angin. Aku melangkah mundur, namun tiba-tiba seekor belalang hitam jatuh tepat di telapak tanganku. Tubuhnya sudah mati, kaku, dan kaki yang patah. Aku refleks membuangnya. Namun meski sudah kulempar ke tanah, belalang itu masih terasa dingin di kulitku. Tiba-tiba bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat, seakan tepat di belakang telingaku. "Bukan sakit, bukan panas, ini titipan." Aku terlonjak, berbalik cepat. Tidak ada siapapun. "Pergi, jangan ganggu aku," ujarku gemetar setengah berteriak. "Sari, kau bicara dengan siapa?" tanya ibu dari jauh merasa heran. "Tidak, Bu, hanya kaget lihat belalang mati," jawabku terbata. Ibu menatapku aneh, tapi tidak banyak bicara. Aku sendiri semakin yakin ini bukan sekedar sakit biasa. Tubuhku seperti diselimuti sesuatu yang asing. Saat kembali ke rumah, langkahku berat. Rasanya ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Malam harinya, suara bisikan itu kembali muncul ketika aku hendak tidur. Samar namun menusuk telinga. "Titipan sudah masuk, tinggal menunggu waktu." Aku menutup telinga dengan kedua tangan, menahan air mata yang mulai jatuh. Apa maksud semua ini? Titipan apa? Ya Allah, kuatkanlah aku, gumamku. Malam ketiga sejak sakit itu datang. Angin malam berhembus kencang. Suara pohon bambu di belakang rumah berderit, seperti tulang-tulang tua yang saling bergesekan. Aku berbaring di tikar, tubuh terasa lemah. Rasa sakit aneh mulai muncul, bukan di satu tempat, tapi berpindah-pindah. Kadang di kepala berdenyut hebat, seakan ada jarum yang ditancapkan dari dalam tengkorak. Kadang di perut, melilit seperti dililit ular. Lalu pindah ke punggung, menusuk seperti duri. Aku mencoba membaca doa, namun lidahku kaku. Ayat-ayat yang biasanya lancar, kini seolah tertahan di kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Gumamku berusaha membaca, terhenti di tengah. "Berhenti, jangan panggil dia," ujar suara samar tepat di telinga kiriku. "Siapa kau? Apa maumu dariku?" ujarku menangis, berbisik pelan. "Aku hanya utusan, ada yang menginginkanmu hilang," jawab suara itu tertawa lirih. Tubuhku gemetar, aku meraih selimut, tapi dingin itu tak bisa diusir. Dari sudut kamar, kulihat bayangan bergerak cepat sekelebat, hitam lalu menghilang.
Aku mencoba bangun untuk memanggil ibu, namun kakiku kaku saat mataku terpejam. Aku merasakan sesuatu yang merayap di bawah kulit perutku, bergerak hidup seperti ada binatang kecil yang menggeliat dari dalam. Aku berteriak, "Bu, tolong aku, Bu!" Teriakku panik. "Sari, apa ya lagi ini? Kenapa kau berteriak?" Tanya ibu berlari masuk dengan wajah panik. "Bu, ada sesuatu di dalam. Ada yang bergerak di sini." Jawabku menangis menunjuk ke perut. "Ya Allah, apa ini? Ini bukan sakit biasa," ujar ibu meletakkan telapak tangannya di perutku dengan wajahnya yang pucat. Mata ibu berkaca-kaca. Ia mencoba memelukku, menenangkan. Tapi tubuhku terus bergetar hebat. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berbisik di dua telingaku sekaligus. "Tidurlah, Sari. Waktumu semakin dekat." Aku menutup telinga dengan tangan. Tapi suara itu justru semakin keras, bergaung di dalam kepalaku. Apa yang terjadi kepadaku? Apakah ini yang orang-orang sebut teluh? Ya Allah, jangan biarkan aku mati seperti ini. Malam berikutnya, tubuhku semakin lemah. Napasku pendek-pendek, keringat dingin terus mengucur meski udara malam menusuk. Ibu duduk di sampingku, berzikir dengan tasbih di tangan. Sesekali menatapku penuh cemas. Akhirnya, rasa letih itu menyeretku ke alam tidur. Tapi tidurku tidak seperti biasanya. Aku terjebak dalam kegelapan yang luas, sunyi tanpa bintang. Dari jauh samar-samar aku melihat jalan desa. Jalan itu sepi, namun di ujungnya ada sosok berdiri. Tubuhnya tegak, wajahnya samar, seakan ditutup kabut. Tapi sepasang matanya merah menyala seperti bara. Senyumnya perlahan merekah, senyum yang bukan manusiawi, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Suara serak itu menyusup ke telingaku. "Sari, waktumu sudah dekat," ujar sosok misterius. "Siapa kau? Mengapa kau menggangguku?" Ujarku gemetar. "Aku hanya bayangan yang dikirim untukmu. Kau sudah terpilih," ujar sosok misterius sambil tertawa pelan. "Mengapa aku? Apa salahku?" ujarku bertanya sembari menangis. "Karena ada yang ingin melihatmu hancur," jawab sosok misterius itu. Seketika sosok itu menghilang dan aku terjerembab ke tanah hitam. Dari perutku, aku merasakan sesuatu berputar, menggeliat liar, membuatku berteriak dalam mimpi. Aku terbangun mendadak, napasku terengah, tubuh basah oleh keringat, dan yang paling mengerikan, hidungku mengeluarkan darah segar mengalir deras hingga membasahi bantal. Ibu menjerit kecil, lalu cepat mengambil kain untuk menutup hidungku. "Ya Allah, Sari, darahmu banyak sekali. Apa yang terjadi padamu, Nak?" tanya ibu gemetar panik. "Bu, aku melihat seseorang. Dia tersenyum padaku. Matanya merah menyala," jawabku lemah, masih teringat mimpi. "Ya Allah, jangan-jangan ini benar teluh. Anakku jadi sasaran," ujar ibu menangis menatap ke langit. "Kalau
benar telu. Apa aku masih bisa diselamatkan, Bu? Tanyaku berbisik, hampir tak terdengar. Ibu terdiam. Air matanya jatuh membasahi pipi. Aku tahu, dalam hatinya, ia pun mulai percaya bahwa yang kualami bukan lagi sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak terlihat yang sedang mencengkeram hidupku. Sementara itu, dari balik jendela kamar, aku merasa ada sepasang mata yang menatap dalam diam, menunggu saat yang hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Tubuhku semakin kurus, pipi tirus, tulang pipi menonjol, kulitku pucat kekuningan. Orang-orang desa yang melihatku berbisik-bisik seakan sudah menebak apa yang terjadi padaku. Setiap malam, rasa sakit itu bukan lagi sekedar sesak atau pusing. Ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhku. Kadang di perutku terasa seperti ada benda yang menggeliat, menendang, lalu berpindah ke dada, membuatku sulit untuk bernapas. Malam itu aku terbangun lagi. Perutku berdenyut, bergerak-gerak, seperti ada seekor binatang merayap dari dalam. Aku menjerit, memegang perutku erat-erat. Bu, tolong aku, Bu. Ada sesuatu di dalamku, ujarku menjerit. Ya Allah, Sari, apalagi ini? Tanya ibu berlari masuk dengan wajah panik. Lihat, Bu, lihat, ada yang bergerak, ujarku terengah menunjuk perutku yang tampak bergerak samar. Astagfirullah, bukan suara perut manusia, bunyinya seperti gigi yang beradu, ujar ibu menempelkan telinganya ke perutku dengan wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Ibu terdiam, tangannya bergetar. Aku bisa merasakan ketakutannya menular ke dalam diriku. Tiba-tiba dari dalam perut terdengar suara klik, 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 seperti gigi kecil yang saling bergesek. Aku menangis keras, tubuhku bergetar hebat. Bu, aku takut. Aku tidak ingin mati, ujarku menangis memegang tangan ibu. Sabar nak, sabar. Besok kita panggil Mbah Karno, dukun kampung. Mungkin dia bisa menolongmu, ujar ibu menangis sambil memelukku. Tapi Bu, suara itu seakan ada sesuatu yang tinggal di dalam tubuhku, ujarku lemah berbisik. Saat aku menutup mata, tiba-tiba terdengar lagi bisikan lirih itu. Kali ini jelas, seperti dari dalam tubuhku sendiri. Rumah ini sudah kusiapkan. Tubuhmu akan jadi milikku. Aku terlonjak, memegangi perutku dengan rasa jijik dan ngeri. Tangisku semakin keras, sementara ibu hanya bisa memelukku erat, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, aku merasa tubuhku bukan lagi milikku. Ia menjadi rumah bagi sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan. Malam itu, langit desa begitu pekat. Tak ada bulan, tak ada bintang. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan-bisikan aneh. Di dalam rumah, aku terbaring lemah di tikar. Tubuhku hanya tinggal kulit membungkus tulang. Nafasku tersengal, mata berat, tapi rasa sakit terus menggerogoti sejak sore. Sejak sore aku muntah darah, dan setiap muntah ada potongan kecil rambut bercampur di dalamnya. Ibu hanya bisa menangis, memelukku, sementara tetangga mulai berkumpul di beranda rumah.
Suara doa dan ayat-ayat suci bergema, tapi tak mampu menyingkirkan bayangan hitam yang mengintai. Bu, perutku panas sekali, seperti terbakar, ujarku dengan suara lirih dan lemah. Sabar nak, bertahanlah. Mbak Karno sudah dipanggil, dia sebentar lagi datang, ujar ibu menangis, usap keringat di dahiku. Bu, aku tidak kuat lagi. Ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhku, ujarku dengan mata berkaca sembari terisak. Tiba-tiba perutku berdenyut keras, seakan ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tubuhku melengkung, lidahku menjulur, napasku berbunyi seperti orang dicekik. Dari sudut kamar, bayangan hitam muncul merambat di dinding seperti kabut pekat. Aku menjerit, suaraku parau. Lalu sesuatu yang aneh keluar dari mulutku, gumpalan rambut basah dan jarum karatan. Ibu berteriak histeris. Para tetangga melantunkan doa lebih keras. Bu, tolong aku, jangan biarkan mereka ambil aku, ujarku parau hampir tak terdengar. Suara, sudah terlambat Sari, tubuhmu sudah jadi milikku, ujar suara samar di telinga. Ya Allah, ampuni aku, selamatkan aku, ujarku menangis lemah. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku terkunci, pandanganku berkunang. Suara-suara di sekeliling semakin jauh, bayangan hitam itu mendekat, lalu menempel di tubuhku. Rasanya dingin, menusuk tulang. Dalam sisa kesadaranku, aku melihat wajah ibu pucat, berlinang air mata, memanggil namaku berkali-kali. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Inikah akhirnya? Aku hanya ingin tenang. Ya Allah, terimalah aku. Jangan biarkan teluh ini merenggut ruhku, ujarku. Seketika tubuhku lunglai, suara-suara lenyap, rasa sakit sirna diganti keheningan yang pekat. Aku merasa melayang, melihat tubuhku sendiri tergeletak dengan ibu yang meraung memeluk jasadku. Bayangan hitam itu berdiri di pojok ruangan, tersenyum puas, lalu lenyap bersama angin malam. Malam itu, aku meninggal sebagai korban teluh. Suaraku mungkin sudah tak terdengar, tapi cerita jiwaku masih bergaung di rumah itu. Dan cerita pun bersambung. Kita akan lanjutkan dengan sudut pandang warga desa setelah kematian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.